Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah dengan tetap menjaga kesehatan diri. Dapatkan informasi seputar kesehatan selama bulan suci Ramadan dengan like, komen, dan subscribe kanal YouTube RS Pelni. Lu nggak puasa? Iya kak, gue kan punya emak soalnya. Kata siapa orang mah nggak boleh puasa? Emang lu udah konsultasi dokter? Hehe, belum sih kak. Itu mah bisa-bisaan lu aja emang nggak mau puasa. Makanya lu konsul ke dokter penyakit dalam. Nah, tapi sebelum konsul jangan lupa lu lihat YouTube Rumah Sakit Pelni mengenai orang mah boleh puasa atau enggak. Nih. Selamat pagi, sahabat Rusni. Selamat menjalankan ibadah puasa. Saya Dr. Tinke Ambar Wulandari, SPPD dari Rumah Sakit Pelni, akan sedikit memberikan tips beberapa untuk pasien dispepsi atau yang awam selalu sebutkan dengan sakit mah. Apakah boleh pada pasien sakit mah yang berpuasa? Seperti kita ketahui, kita harus mengerti dulu apa itu sakit mah. Jadi sakit mah itu kalau di bahasa kedokteran kita adalah dispepsi. Jadi dispepsi adalah kumpulan gejala dari nyeri ulu hati yang menimbulkan rasa begah, rasa kenyang, kembung, kemudian sendawa. Jadi kalau memang kita menderita sakit mah atau dispepsi, harus kita ketahui dulu kita menderita dispepsi yang mana. Karena dispepsi terbagi ada dua. Dispepsi fungsional dan dispepsi organik. Nah, bagaimana mengetahuinya? Harus dilakukan endoskopi. Jika dilakukan endoskopi pada dispepsia fungsional, itu tidak menimbulkan kelainan organik apa-apa. Biasanya normal-normal saja. Berbeda dengan dispepsi organik. Biasanya pada pemeriksaan endoskopi kita menemukan kelainan, apakah itu tukak lambung, ataukah itu iritasi, ataukah itu ada polip atau tumor. Nah, kita harus mengetahui kita jenis dispepsi yang mana, sakit mah yang mana. Kalau kita memang yang fungsional adalah diderita oleh pasien itu sekitar 70%. Nah, itu biasanya penyebabnya yang paling sering adalah keterlambatan makan, kemudian tidak teraturnya makan, kemudian makan yang salah. Itu biasanya dispepsia fungsional. Jadi kalau kita memang menderita dispepsia fungsional, saya rasa lebih baik kalau kita melakukan ibadah puasa tidak masalah, tetapi juga tetap harus konsultasi dulu ke dokter. Tetapi kalau dari jenis dispepsia yang organik, dari dokter biasanya kita tidak menganjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena apalagi sudah ada gejala misalnya muntah, mual, atau kadang-kadang muntah darah, kita tidak anjurkan pasien untuk melakukan ibadah puasa. Nah, sekarang dari tipe dispepsia yang fungsional, apakah boleh? Boleh, tetapi dengan syarat. Yaitu mungkin ada beberapa tips yang akan saya sampaikan di sini. Pertama adalah tetap harus mengkonsumsi obat-obat yang biasanya diminum. Jadi minumlah obat untuk sakit mahnya sebelum buka puasa dan sebelum sahur. Kemudian tips kedua adalah makan secukupnya. Jadi makan sahur dan makan buka adalah makan yang secukupnya saja dan kalau bisa bertahap. Seperti makan buka puasa tidak boleh langsung makan besar. Jadi mungkin bertahap minum air putih dulu, kemudian boleh makan kurma sesuai dengan anjuran dari sunnah Rasul. Kemudian kita bisa makan yang kecil-kecil dulu, kemudian melakukan ibadah sholat maghrib, baru dimulai dengan makan besar. Karena kalau kita tiba-tiba makan dengan makanan yang besar, tiba-tiba lambung kita langsung penuh. Lambung kita langsung membesar.
Jadi timbul rasa begah dan rasa kembung, kemudian timbul sendawa. Yang ketiga adalah tipsnya adalah makan jangan terburu-buru. Kunyahlah dengan benar. Jadi mengunyah makanan sampai halus, sampai lembut, kemudian baru ditelan. Jadi jangan makan secara terburu-buru. Kemudian yang keempat, hindari makanan-makanan yang pedas. Misalnya tidak makan sambal pada waktu sahur, terutama waktu buka juga hindari makan makanan yang pedas, makanan asam. Kemudian ada satu tips yang harus diperhatikan, tidak boleh minum kopi pada saat sahur karena sangat merangsang terbentuknya asam lambung. Dan kopi itu adalah mempunyai efek diuresis sehingga pasien akan menjadi lebih sering kencing. Jadi nanti bisa terjadi dehidrasi pada saat dia berpuasa. Jadi tidak dianjurkan untuk minum kopi pada saat sahur. Kemudian soda, coklat, keju, gorengan sebaiknya dihindari makanan-makanan yang seperti itu pada pasien dengan sakit MAH. Kemudian pilihlah makanan yang tepat. Tips yang kelima, makanan yang dipilih harus yang tepat. Kalau bisa yang berserat tinggi. Kemudian makanan yang direbus-rebus, yang dikukus, yang dipanggang. Tidak mengkonsumsi banyak gorengan. Jadi nggak boleh tuh buka puasa langsung makan gorengan dulu bagi penderita sakit MAH. Karena itu terlalu berat. Terlalu berat nanti lambung kita mencernanya. Kemudian konsumsilah buah-buahan yang manis, banyaklah makan buah. Jadi buah yang manis, jadi tidak boleh buah yang asam. Jadi silahkan mencari makanan buah yang manis. Kemudian tips lagi yang keenam mungkin hindari tidur setelah sahur. Kebanyakan memang habis selesai sahur pada tidur lagi untuk menunggu sholat subuh. Makanya dianjurkan lebih baik makan sahurlah mendekati waktu imsak sehingga sebentar lagi langsung bisa melaksanakan sholat subuh. Jadi tidak sempat tidur. Kenapa kalau langsung tidur? Karena pada saat kita tidur, klep lambung kita itu terbuka sehingga makanan yang masih ada di lambung belum turun ke bawah itu bisa menimbulkan naik ke atas, ke kerongkongan sehingga terjadi namanya regurgitasi. Mungkin sering pada dengar, dok saya GERD. GERD adalah reflux dari makanan yang ada di lambung. Jadi itu sangat tidak nyaman, merasanya dada seperti rasa terbakar. Jadi sangat rasanya tidak nyaman. Kemudian yang tips yang terakhir adalah menahan diri. Karena kita pada saat kita berpuasa, kita juga sangat harus menahan diri. Sehingga menahan emosi, menahan marah, itu sangat dianjurkan pada saat kita berpuasa. Karena itu dapat mencetuskan asam lambung berproduksi lebih banyak. Jika kita emosi, jika kita marah, produksi asam lambung akan meningkat sehingga lambung kita akan juga menjadi nyeri karena produksinya asam lambungnya berlebihan. Jadi membiasakan diri untuk menahan diri. Sekian saya rasa tips dari saya, semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa dan salam sehat.